Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Dulu pernah saya upload juga, saya tayangin bahwa kriteria sebagai khotib Jumat, seorang khotib itu harus fasih bahasa Arabnya, baca Qurannya harus benar, ilmu tajwidnya, dan dia juga harus paham bahasa Arab, harus paham ayat Quran dan al-hadis gitu. Dasar-dasarnya, basicnya dia tahu, tasrifnya, nahunya, sorobnya. Kalau misalnya balaghah dan fasokhah serta ma'aninya, bayannya kurang ya, paling enggak dia mengerti cara menerjemahkan sesuai dengan ejaan atau bahasa Indonesia yang baku, ejaan baru Indonesia gitu, dengan bahasa Indonesia yang bagus gitu. Saudara-saudara sekalian, kemudian keilmuan di bidang Islam pun seorang khotib Jumat itu harus mumpuni juga gitu. Banyak referensi yang dia baca, ya kan, ya, tentang sholat, tentang janaiz, tentang faraid, ya, tentang ilmu tajwid, tentang bahasa Arab, tentang sirah nabawiyah, al-hadis, tafsir-tafsir, ya, tasawuf, akhlak, ya, termasuk ideologi Islam, ya, Islamisme, ya, Muhammadanisme, apa yang dibidik, yang target daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang berbentuk Islam, Quran Sunnah itu apa, ya. Ngerti gitu. Saudara-saudara sekalian, begitupun dalam hal kita menjadi ustaz, ya kan, atau menjadi pembaca kultum aja yang di taraweh itu yang sekitar 7 menit, 10 menit atau belasan menit, nah, itu juga harus kriterianya begitu, harus ngerti bahasa Arab, tajwidnya, makhorijul hurufnya, ya, terjemahnya, tafsirnya, ya, syukur-syukur asbabun nuzul, asbabul wurudnya ngerti. Zadul Ma'ad, ya, sirah nabawiyah, sirah nabawiyah itu dimiliki dan dibaca gitu. Seperti kelengkapan dari Nabi Muhammad SAW, Kiai Haji Munawwar Khalil, ya, Nabi Muhammad SAW, sang yatim, ada lagi Hakikatul Mahtum kalau nggak salah, ya, dan dia seorang kultum, nyampe kultum aja udah punya jam terbang juga gitu, dari tahun ke tahun, walaupun cuma setahun itu cuma dapat giliran 1 kali gitu ya, paling minimal 1 kali per Ramadan gitu ya. Dan kita sebagai ustadz, ya, sebagai penyampai kultum atau bahkan khatib yang jarang-jarang gitu, kecuali khatib yang penuh dalam setahun 50 Jumat dia ngisi khutbah Jumat gitu. Tapi ada juga khatib yang setahun cuma sekali atau bahkan nggak sama sekali, ya, tapi dia menguasai Islam, maka pelariannya dia bukan khutbah Jumat, ya, boleh katakan bukan hanya juga kultum, karena bukan hanya 7 menit, bisa belasan menit, bisa puluhan menit, bisa setengah jam. Dia ngomongnya di media sosial akhirnya dia, tapi dia bertanggung jawab karena dia pernah belajar
nahu sorof, tasrif, ya kan, bahasa Arab, cara menerjemahkan kalimat-kalimat bahasa Arab, cara menerjemahkan Al-Quran. Ya syukur-syukur dia juga mempunyai kitab Asbabul Wurud, Dirayah Hadis, ya, usul fikih, ya, itu kan susah-susah ilmunya itu ya, dan yang lain-lain ya, nahu sorof, nahul wadih ya. Kalau alfiyah jurmiyah enggak pernah dipelajarin gitu, tapi minimal nahul wadih lah yang terbitan dari Mesir itu, yang 3 ciri itu harus dipelajari gitu. Yang mana ismun, yang mana fa'il, ya, yang maf'ul, yang mana ya fi'il mudhari, fi'il amr, ya, fi'il madi, dan lain sebagainya. Itu harus dikuasai oleh seorang ustadz atau penyampai kultum. Syukur-syukur juga banyak hafalan Al-Qur'annya, banyak hafalan hadisnya. Ya, walaupun tidak hafal banyak, tapi dia mengerti kandungan Al-Quran, kandungan hadis, ya, tarikh Islam, ya, tarikh Islam di dunia, di Timur Tengah, ya, Khulafaur Rasyidin, sampai sejarah Islam yang ada di Indonesia itu dibaca. Gerakan-gerakan Islam di Indonesia secara nasional juga dia tahu, apa itu HTI, apa itu FPI, apa itu Majelis Syuro Muslimin Indonesia, ya, NU, Muhammadiyah, Persis, ya, termasuk Wahabi. Ya, Wahabi apa sih begitu ya? Jangan-jangan ini hanya label untuk memojokkan suatu paham gitu. Emang kita siapapun itu bisa mengklaim atau bisa menjustifikasi, dan pengklaiman dan penjustifikasiannya ini sesuai nggak dengan Quran dan Sunnah atau sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kan pertanggungjawaban nanti di alam barzah maupun di akhirat nanti itu dipertanyakan, Pak. Masalah makruh aja itu nanti jadi persoalan nanti pada yaumul hisab, pada hari pengadilan. Begitu juga justifikasi kita terhadap salah satu mazhab gitu. Yang paling aman kan begini, Pak. Iya, ya misalnya bagaimana ya? Misalnya Muhammadiyah benar, tapi juga ada salahnya. Ya, NU benar, tapi juga ada salahnya. Persis benar, tapi ada juga salahnya. Wahabi benar, tapi ada juga salahnya. Misalnya begitu gitu. Emang di mana sih yang nggak ada salahnya gitu? Yang nggak ada salahnya, yang sempurna hanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Rasulullah SAW aja ada salah, cuma diralat langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditegur langsung, dan itu hanya sebagai cermin, sebagai pembelajaran buat kita gitu. Jadi kita jangan mentang-mentang lah gitu. Semuanya itu ada pertanggungjawabannya, ada konsekuensinya gitu. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti masa-masa yang lalu, sehingga kita sesama si Islam bertempur ya. Jangan ya. Walaupun ada kalimat ya untuk melawan musuh bersama, bisa aja sepupu-sepupu Islam yang bertempur ini akan menyatu untuk melawan musuh bersama. Juga jangan begitu gitu. Kalau bisa kita bisa melawan musuh bersama tanpa pertempuran antara sepupu, antara sesama Islam gitu. Dalam hal apapun saya rasa begitu. Adakan diskusi semuanya secara otak dingin gitu, hati dingin dan sebagainya ya. Ya panas tapi dingin gitu, tapi kita dalam keadaan low profile ya, karena masing-masing punya dalil ya kan. Mudah-mudahan dalil-dalil yang itu yang soheh gitu, jangan sampai yang dhaif itu kita ketengahkan, sementara ada yang soheh gitu. Yang soheh aja juga banyak yang belum kita jalani, belum kita praktekkan dan laksanakan. Kenapa harus yang dhaif gitu? Kalau kita baca komik Mahabharata, itu cerita terakhirnya kan semua orang Astina seperti Yudhistira, Krishna, Bima, ya, Abhimanyu, Werkodara, ya, Gatotkaca dan sebagainya itu digambarkan mereka itu naik gunung tinggi, Pak, menuju langit, menuju Tuhan kali ya. Itu banyak yang berjatuhan gitu. Seperti Bima yang di dunianya itu kuat sekali dia. Werkodara dan sebagainya itu kuat-kuat,
termasuk Yudhistira, Krishna, Arjuna, itu kuat-kuat Pak semuanya Pak. Ya kalau Dorna dan Dursasana atau siapa itu wajar nggak kuat. Tapi ini orang-orang hebat seperti Arjuna, Krishna. Di situ digambar Yudhistira justru yang sampai ke puncak itu. Artinya Yudhistira orang yang paling bijaksana dia, yang paling sempurna menurut gambaran dari cerita Mahabharata ini. Nah begitu juga kita sesama Islam itu, kita masing-masing diuji fastabiqul khairat, ya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai keselamatan, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa berjumpa dengan Allah, ya bermuajah dengan Allah, bertemu dengan Allah, bla bla bla. Itu kan perlu perjuangan, nggak main-main itu. Ya perlu kriteria yang kita harus jangkau gitu. Ketika kita masih hidup, semua kriteria saya sebutkan tadi, apakah menjadi pelaku kultum, pelaku khotib Jumat, pelaku ustadz, itu punya kriteria yang perlu dijangkau, yang perlu dikuasai, yang perlu dimiliki, ya. Dan itu bisa dicapai gitu, dipelajari sebelum kita mati. Kecuali udah mati, udah nggak bisa kita tingkatkan, kita capai kriteria itu. Capai, kenapa nggak bisa begitu? Kenapa dengan puas dengan sendiri gitu ya? Sementara kemajuan orang lain yang lain itu kita tidak mau cangkok, kita tidak mau adaptasi, kita tidak mau modif gitu. Kita modif lah kemajuan orang ini yang belum ada pada kita, itu kita modif gitu. Jangan puas dengan apa yang ada gitu. Jadi yang belum apanya itu kita modif mereka, kita modifikasi diri kita ini gitu. Kan Allah Al-Quran telah menyatakan la yughayyirullahu biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah suatu kaum, suatu bangsa, suatu manusia gitu, kecuali manusia atau bangsa atau kaum itu sendiri yang mengubah dirinya menjadi lebih baik. Itu kan spirit apa tuh, sugesti, prinsip-prinsip yang perlu kita jalani, kita realisasikan gitu, kita amalin gitu. Seperti misalnya mencari ayat Quran, itu kan ada caranya Pak, ada bukunya, apa namanya, Fathur Rahman, bla bla bla. Dan untuk membukanya ini kan kita harus ngerti bahasa Arab, ya. Ngerti fiil gitu, ya kan, ism dan sebagainya, ngerti bahasa Arab lah. Jadi sehingga kita bisa buka gitu. Ini surah apa, ya ayat berapa gitu kan. Terus ayatnya bagaimana bunyinya, kan ada rujukan-rujukan itu, referensinya semuanya. Jadi ketemulah ayat Quran yang kita cari gitu. Dan kalau memang bertanya sama orang lain, memberabaikan orang lain susah gitu. Masing-masing sibuk. Yang lebih efektif ya kita harus punya sendiri bukunya gitu kan. Dan kita punya ilmunya, cara membukanya gitu. Kita bukan buta huruf bahasa Arab dan lain sebagainya. Kita harus juga pernah belajar beberapa tahun gitu. Apa di madrasah, apa di sanawiyah, apa di aliyah, apa di pesantren gitu. Setelah itu belajar juga otodidak ya. Ya bermodal lah gitu. Jadi dihobiin yang begini gitu. Jangan itu dianggap sepele gitu. Kemudian esensi dan jantung, intisarinya juga kita harus tahu. Jangan sampai kita cuman kulit ya. Akhirnya menjadi Islam konsontoloyo kata Pak Karno. Jadi apinya itu digali, api Islam itu digali gitu. Semangat Islam, intinya, jantung, esensinya itu harus punya juga gitu. Jadi dia mempunyai nyawa, punya bobot begitu. Kata Said Qutb, untuk lebih mantapnya lagi memang harus dikasih bumbu darah, jiwa, kematian dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja bisa sampaikan kali ini. Nanti kita sambung lagi cuap-cuap kita dengan tema yang lain, dengan masalah yang lain, kasus yang lain, dan isi cuap-cuap yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa hari ke-7 Ramadan 1444 Hijriah 2023.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yanfudul bahru qabla an tanfuda kalimatih wa ta'addudu ajza'ahul wujudi qabla an ta'adduda hayatih. Subhanahu alladzi anjala at-tauratu wal injilu min qabl hudan linnas wa unzil furqan kitaban muhkaman wa mutasyabihan nadiul bayani qati'ul burhan. Wassalatu wassalam ala nabiyil ummah wa ala kashifil gummah sayyidina Muhammadin al-mab'utsu bil haqq wa rahmah alladzi utiya min bahil hikmah wa fasl muqatab wa ala alihi wa ala syairil anbiya wal mursalin wa ala kulli wa ashabi ajmain wa ba'd. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tugas seorang muslim mukmin adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tugas seorang Islam adalah beramar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, mencontohkan kebaikan, wa nahyu anil munkar, dan mencegah, menegah, melarang orang lain atau kita sendiri untuk berbuat munkar, berbuat durhaka, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramar ma'ruf bernahi munkar itu suatu hal yang wajib sebenarnya buat kita untuk kita laksanakan. Karena kalau kita tidak beramar ma'ruf dan bernahi munkar, dunia kita akan celaka, masyarakat kita akan celaka, lingkungan kita akan celaka, kita diazab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan tentu juga di akhirat. Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib bagi setiap muslim. Sekiranya kejahatan, kemaksiatan, kedurhakaan kita diamkan saja, kita menulikan telinga kita, membutakan mata kita, kita meneng baik, kata orang Jawa tuh meneng baik, melihat, mengetahui kenyataan di lingkungan kita ada kemungkaran, ada kedurhakaan, ada kemaksiatan. Kita harus bernahi munkar, beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Misalnya ada orang enggak sembahyang, kita harus beramar ma'ruf, menyuruh orang yang tidak sholat itu supaya sholat, tapi tidak boleh marah-marah, khususnya kepada anak. Juga kepada orang lain, mengajak orang sholat itu tidak perlu marah-marah, cukup mengingatkan gitu. Apalagi kemungkaran, kemaksiatan yang ada di diri kita maupun yang ada di orang lain, di tetangga, di lingkungan kita. Seperti Hotel Julia itu kan kemaksiatan, kedurhakaan. Kita nggak boleh diem aja gitu, bla 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 ya. Sebab kalau kita diam aja, anak kita atau orang lain tidak sholat, kita diam aja, itu nggak boleh. Kita wajib menasihatinya, menyuruhnya dengan bil hikmati wa mau izotil hasanah, dengan cara yang hikmah dan dengan contoh yang baik. Iya kan Pak? Kalau kita menyuruh, menasihati, mengajak anak kita khususnya ya untuk sholat,
Tapi kita tidak memberikan cara hikmah dan mau ijoh yang baik. Berkatanya, mengajaknya, menyuruhnya dengan cara tidak baik, tidak hikmah. Itu bisa meleset. Jadi harus hikmah, harus baik, dan harus mau ijatul hasanah. Dan kita juga harus menyontohkan yang baik pula. Ya kita rajin sholat, bukan sholat munfarid, tapi sholat berjamaah gitu. Itu cara kita beramar ma'ruf. Beramar ma'ruf tuh, kalau nahi mungkar tadi lain. Misalnya tadi kata Julia, itu nahi mungkar. Kita harus tentang ya, dengan hikmah juga, dengan mujizatul hasanah juga gitu. Sebab kalau tidak demikian, kalau kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, kita diancam oleh Allah gitu. Wal takum fi'atan